Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Kemudian ia melepaskan saudara-saudara serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya pergi, dan mereka pun berangkat dari Mesir ke Kanaan dengan kereta-kereta, keledai-keledai, dan hadiah-hadiah yang mewah. Yusuf pun berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan, atau lihatlah supaya kamu jangan terjatuh di jalan." Yang mana Yusuf punya alasan untuk takut tentang apa yang nanti mereka alami dalam perjalanan, sebab mereka akan saling menyalahkan mengenai perbuatan yang telah mereka lakukan kepada Yusuf, dan dengan demikian jatuh ke dalam pertengkaran dan percekcokan, bahwa mereka akan berkata, "Itu karena Ruben yang memulai semua ini. Dia menyimpan kebencian terhadap Yusuf. Dia yang menyarankan untuk membunuhnya, menelanjanginya, memasukkannya ke dalam lubang, dan yang menjadi penyebab Yusuf dijual." Dengan demikian mereka terus berbantah-bantah satu ke yang lain dan memperburuk situasi satu sama lain dalam perkara ini. Mereka mungkin saling membangkitkan amarah dan memprovokasi satu sama lain untuk murka dan kemarahan, seperti yang dilambangkan oleh kata yang digunakan Yusuf, yang mungkin menghasilkan hasil yang buruk. Untuk mencegah hal itu, Yusuf memberi mereka nasihat yang baik dan ramah. Dan khususnya ada alasan yang lebih kuat untuk memperhatikannya, karena ia telah berdamai dengan mereka dan menginginkan semuanya dikubur dalam kelupaan demi kehendak Tuhan Allah. Yusuf tahu bahwa ia tidak boleh bertindak mengikuti perasaannya. Semua yang dialami Yusuf pasti campur tangan Tuhan. Dia berjanji bahwa keturunan Yakub akan menjadi bangsa yang besar. Jadi ini ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang melibatkan Yusuf adalah rencana pemeliharaan Tuhan, memastikan perjanjiannya dengan Abraham ditegakkan. Jika Yusuf tidak dijual sebagai budak dan akhirnya menjadi gubernur Mesir, seluruh keluarga kemungkinan besar akan binasa selama masa kelaparan di Kanaan bersama dengan sumpah yang dibuat kepada Abraham. Namun tidak satu pun dari apa yang terjadi pada Yusuf adalah suatu kebetulan, dan Tuhan pasti menepati janjinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada pagi ini? Jika keakraban keluarga Anda pernah dirusak oleh kebencian, kecemburuan, atau pengkhianatan, keadaan Anda tidak jauh berbeda dengan Yusuf. Apa yang bisa kita pelajari dari iman Yusuf tentang cara dia berurusan dengan keluarganya? Pertama, yaitu mengampuni.
di hadapan saudara-saudaranya yang berdosa. Dengan belas kasihan seperti Kristus, Yusuf menderita bukan karena kebenarannya sendiri, tetapi agar mereka benar di hadapan Allah. Ia mengajar mereka, mengampuni mereka, dan merangkul mereka. Kata-katanya penuh belas kasihan. Begini katanya, "Jangan bersedih hati, jangan marah terhadap dirimu sendiri. Allah mengutus aku untuk memelihara kehidupan." Tetapi Yusuf juga berkata kepada mereka, "Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara engkau dan anak-anakmu." Demikianlah ia menghibur mereka dan berbicara dengan ramah kepada mereka. Kedua, mengasihi. Meskipun saudara-saudaranya pernah berbuat jahat kepadanya, namun Yusuf tetap mengasihi mereka. Ketika terjadi bencana kelaparan, Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Ia tidak mau jika mereka menderita. Ia berjanji akan memelihara mereka dengan baik. Perbuatan jahat yang pernah dilakukan saudara-saudaranya tidak membuat Yusuf melakukan hal yang sama. Ia tetap peduli terhadap saudara-saudaranya. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 mengatakan, "Allah adalah kasih dan orang yang beriman kepada Allah harus saling mengasihi. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Ibu bapa dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perjalanan saudara-saudara Yusuf menuju tanah Kanaan merupakan gambaran perjalanan kehidupan kita. Sebuah perjalanan di dunia ini menuju sorga yang kekal. Kita berada di jalan itu, sebuah jalan yang sangat panjang, terbentang melalui tanah Mesir, di mana banyak mata memperhatikan kita, yang mencari kesempatan dan keuntungan terhadap kita. Sebuah jalan yang mengarah ke Kanaan, di mana kita berharap untuk selamanya berada dalam kedamaian yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan di pagi ini. Kami tahu kami adalah alat-Mu untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Bapa yang baik, ajari kami melalui firman-Mu untuk selalu menjaga ikatan persaudaraan kami, yang mau mengampuni bila ada kesalahan yang dilakukan saudara-saudara kami, dan mau mengasihi mereka dengan tulus hati. Amin.